Itu saja menunjukkan bahwa kejadian di novel ini itu sunyi, senyap, tapi sangat mencekam. Novel yang semakin aku di-prank, semakin aku terkecoh, justru novelnya itu semakin seru. Novelnya adalah Fallen Petals. Dan selama aku membaca novel ini, aku ngerasa kayak mending aku emang nikmatin aja novelnya ya. Aku emang curiga, merasa janggal, merasa gak nyaman, tapi udah aku ikutin aja. Karena di titik-titik aku sampai pada twist atau momen-momen aku terkejut, itu rasa puas karena terkejutnya itu kayak dapet jump scare gitu loh. Seru banget. Dan lucunya, bahkan setelah aku membaca novel ini, aku tuh masih mikir, ini aku mulai tersesatnya tuh di halaman berapa dan bagian mana ya? Apa jangan-jangan dari awal? Jadi novel Fallen Petals yang covernya secantik ini tentang apa sih? Novel ini tuh bercerita tentang seorang polisi yang dia tuh lagi punya masalah pelik gitu ya dalam hidupnya, dan dia tuh sebenarnya udah mau resign aja gitu. Tapi dia akhirnya menjalankan kasus terakhirnya, dan kasus itu adalah kasus di mana ia menemukan seekor anjing membawa kepala dan tubuhnya ditemukan 1,5 kilometer dari posisi anjingnya itu. Dan gak cuma satu tubuh aja, ada total 3 jenazah yang ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Dan lokasinya ada di tengah hutan. Sebenarnya sejak awal tuh aku tahu kalau masing-masing tokoh yang ada di sini secara mental itu mereka sakit, sehingga suara-suara mereka tuh sebenarnya nggak bisa dipercaya. Tapi karena kita diposisikan sebagai tokoh-tokoh ini, jadi kita akan mencoba memahami dan memaklumi dan membenarkan perilaku-perilaku mereka. Bukan meromantisasi ya, tapi kayak kita ada di sudut pandang mereka dan memahami kenapa mereka melakukan ini dan itu. Dari jenazah-jenazah yang ditemukan, kita akan dibawa pada 4 point of view atau suara dari 4 tokoh. Seorang istri, seorang suami, seorang editor, dan seorang sahabat. Di mana mereka akan berusaha untuk mengungkapkan kebenaran versi mereka. Kebenaran apa? Cerita dan suara apa? Itu kamu bisa temukan dan rasakan sendiri sensasinya di novel ini. Kamu wajib baca sampai terakhir, sampai halaman terakhir untuk kamu bisa dapat efek kejut ya, karena itu untuk aku sangat-sangat mengejutkan dan bikin aku shock, plonga-plongo dan hahehoh banget. Dan aku sangat apresiasi banget sama penulis novel ini. Katanya ini novel debutnya ya, tapi sumpah seseru ini bacanya. Karena setiap point of view, setiap suara itu saling terkait satu sama lain. Aku ngerasa ikut masuk dalam halusinasi atau delusi tokoh-tokohnya. Novel ini juga ngajak aku untuk ikut ngerasain perasaan menyakitkan yang dialami para tokohnya. Rasa sedihnya, rasa kecewanya, tragedi yang ternyata terjadi di kehidupan mereka, teror yang terjadi di kepala mereka. Itu aku bisa ngerasain banget. Oh ya, ini ya salah satu yang menarik adalah konfliknya itu tidak selalu dalam bentuk aksi, tapi konflik-konfliknya akan kita temukan di dalam batin tokohnya, di pikiran tokohnya, serta relasi antara tokohnya. Dan novel ini memaksa kita untuk masuk ke dalam emosi-emosi yang berantakan, gak rapi, dan gak nyaman. Selain twist yang dihadirkan di novel ini, aku juga ikut merasakan kesedihan serta tragedi yang mendalam yang terjadi di kehidupan para tokohnya. Selain twistnya yang terasa sangat kuat, aku juga bisa merasakan kesedihan yang mendalam dan tragedi yang sangat gelap yang bikin aku paham kenapa cerita utama di novel ini tuh terjadi. Ada harapan yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi dan emosi yang tumpang tindih, dan mungkin kita akan menemukan bahwa tokoh-tokohnya mengambil tindakan-tindakan di luar nalar tapi justru terasa masuk akal saat kita memahami kondisi batin mereka. Novel ini menunjukkan betapa hati manusia itu sangat gampang sekali berubah, dan bahwa seringkali kita itu justru tidak tahu apa yang sebenarnya ada di hati orang-orang terdekat kita. Overall aku suka hampir semua yang disajikan di novel setipis 220 halaman. Tulisannya tuh juga besar-besar jadi gak bikin sakit mata tentunya. Gaya tulisannya rapi dan sangat nyaman dibaca. Vibes-nya itu kayak baca novel terjemahan. Aku suka banget. Latar tokohnya, latar ceritanya, bahkan suasana yang dihadirkan di novel ini itu saling mendukung, dan itu membuat keutuhan cerita di novel ini sangat terasa. Tentu saja aku sangat merekomendasikan novel ini untuk teman-teman yang pingin baca cerita-cerita dengan efek kejutan dan twist yang bikin kamu mungkin gak nyangka bahwa ternyata kejadiannya itu sebenarnya seperti apa. Dan untuk kamu yang suka diajak untuk mengeksplorasi cerita dari sisi psikologisnya, dan kalau kamu tertarik, kamu boleh coba baca bukunya juga. Judulnya Fallen Petals dengan genre Iyamisu Thriller Psikologi. Jadi sekian review dari aku, kita ketemu lagi di video aku selanjutnya.